Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gambar. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Chen, menyebabkan hati Xiao Yan bergetar saat ini. Perasaan aneh yang berasal dari dalam garis keturunannya secara bertahap menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan itu menyebabkan jiwanya gemetar. Perasaan itu adalah kebanggaan lama. Itu adalah kebanggaan yang berasal dari klan yang pernah berdiri di puncak benua. Meskipun klannya telah menurun, kebanggaan itu masih terkubur dalam garis keturunannya. Tidak ada yang berani menantang kekuatan klan Xiao di puncaknya. Bahkan klan Hun hanya bisa diam-diam bersembunyi seperti ular berbisa. Mereka menunggu lawan mereka melemah sebelum melancarkan serangan fatal. Klan Xiao saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Pak Tua Hun Mo menunduk. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap Xiao Chen yang memegang kapak besar berwarna darah. Pak Tua Hun Mo mengejeknya. Meskipun klan Xiao telah menolak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi seperti itu. Mata Xiao Chen sangat dingin. Kakinya menghantam tanah, dan dengan sekejap, dia muncul di atas kepala Pak Tua Hun Mo. Kapak berwarna darahnya yang sangat besar itu seperti kapak dewa yang dapat membelah dunia saat itu dengan kejam menusuk ke arah Pak Tua Hun Mo. Tidakkah kamu akan tahu apakah orang tua ini memenuhi syarat setelah kamu mencobanya secara pribadi? Orang tua Hun Mo dengan dingin tertawa saat serangan Xiao Chen yang sangat kuat datang. Dia mengguncang lengan bajunya dan lebih dari selusin tulang putih ditembakkan. Kabut hitam berhamburan dan dengan cepat membentuk sarang laba-laba putih di depannya. Dia membiarkan kapak besar itu terus turun tanpa gangguan. Jijik! Kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak besar itu dengan cepat dihilangkan saat menghantam jaring. Kecepatan saat kapak besar mendarat melambat. Sepertinya itu telah jatuh ke dalam kuil remara. Pada akhirnya, itu berhenti hanya setengah kaki dari Pak Tua Hun Mo. Blood aksi Xiao Chen memang hebat. Apakah begitu? Cahaya merah melintas di mata Xiao Chen setelah mendengar ini. Jejak darah tiba-tiba muncul saat kapak besar itu sekali lagi diayunkan. Jaring tulang seperti sutra itu dengan mudah dipotong, dan kapak itu terus mengarah ke tenggorokan Pak Tua Hun Mo. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan Pak Tua Hun Mo merasa sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Tangannya yang seperti tulang membuat lengkungan aneh sebelum dengan lembut menekan kapak. Setelah itu, dia secara acak membantingnya dengan tangannya. Orang bisa mendengar suara keras. Kapak besar berwarna darah itu benar-benar keluar jalur. Kapak itu memotong dan hanya menghilangkan seikat rambut Pak Tua Hun Mo. HMPH. Pak Tua Hun Mo telah menderita kerugian selama pertukaran awal ini karena sombongnya. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah saat awan gelap di atasnya, yang menutupi matahari, tiba-tiba mengeluarkan pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat sosok yang tak terbayangkan berjuang di dalam awan gelap. Serangga darah iblis langit, gigit. Awan hitam di langit itu tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin setan Tua Hun Mo terdengar. Sesaat kemudian, aura ganas yang bukan milik manusia tiba-tiba melonjak dari awan gelap. Cahaya berdarah yang menusuk menembus awan gelap seperti kilat di depan banyak pasang mata yang terkejut. Itu dengan liar menyerang Xiao Chen dengan kecepatan yang tidak bisa bereaksi. Retasan membelah tanah.
Kapak besar berlumuran darah di tangan Xiao Chen menari dengan liar seperti kincir angin saat dia menyaksikan cahaya berdarah dengan cepat membesar di depannya. Kapak itu berhenti dan cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki muncul dari kapak. Itu disertai dengan dentuman sonik yang dalam karena bertabrakan dengan keras dengan darah yang bersinar dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar! Cahaya berdarah itu terbang puluhan ribu kaki ke belakang setelah diserang dengan kejam oleh cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki itu. Teriakan aneh yang tajam muncul saat sepasang gunung berubah menjadi debu. Meski telah mengalami pukulan serius, kekuatan hidup dari Bloodlight itu sangat kuat. Itu sekali lagi bergegas setelah hanya menstabilkan tubuhnya. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat. Banyak orang bisa dengan jelas melihat penampilannya. Suara dari menghirup udara dingin terus terdengar. Cahaya darah itu adalah benda seperti katak. Namun, warnanya benar-benar merah tua. Ada tak terhitung kelompok daging yang menonjol di tubuhnya. Jika seseorang memeriksanya dengan hati-hati, orang akan melihat bahwa kumpulan daging itu memiliki banyak wajah manusia yang ganas. Sebenarnya itu adalah Soul Cursetoat. Pak Tua Hunmo ini benar-benar kejam. Yao Lao mengamati kodok darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak dekat dan berbicara dengan ekspresi yang agak jelek. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia telah mendengar tentang kata kutukan jiwa ini. Itu dikabarkan dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama sebelum memaksa semua jiwa untuk membunuh satu sama lain. Setelah itu, beberapa bahan lain akan dikumpulkan dan kata kutukan jiwa akan dimurnikan. Benda ini mirip dengan boneka, tetapi karena itu dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama, itu juga akhirnya mendapatkan kecerdasan. Namun, kecerdasan ini disertai dengan sifat kekerasan. Setelah benda ini dilepaskan, itu akan menjadi pembunuhan besar-besaran. Pada akhirnya, ia bahkan akan menyerang pemiliknya. Biasanya, hanya orang yang sangat kejam yang akan memperbaikinya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kodok darah dari sekitar pegunungan. Kebencian dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan, tanpa sadar muncul di mata mereka. Jelas, banyak orang telah mendengar tentang reputasi sengit kata kutukan jiwa. Pergilah! Pak Tua Hunmo mengabaikan tatapan ini. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Chen, yang jaraknya cukup dekat. Kata kutukan jiwa itu sekali lagi melesat setelah mendapatkan perintahnya. Orang tua Hunmo, di sisi lain, terus meluncurkan serangan diam-diam sementara Soul Cursetoat menahan Xiao Chen. Setiap serangan diam-diam kejam dan menargetkan tempat fatal Xiao Chen. Pak Tua Hunmo berniat membunuh Xiao Chen. Dihadapkan dengan serangan gabungan manusia dan katak, Xiao Chen tidak punya pilihan selain beralih dari serangan ke pertahanan. Dia bahkan samar-samar tampak dirugikan. Sepertinya situasinya sangat buruk, Yao Lao dan yang lainnya mengerutkan kening dan dengan lembut membuat beberapa komentar setelah melihat adegan ini. Di sisi lain, orang-orang dari Hall of Souls mengungkapkan beberapa wajah gembira. Mata Xiao yang terfokus pada Xiao Chen. Xiao Chen mungkin terkendali dalam segala hal, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Meskipun leluhur Xiao Chen tampaknya sedikit lebih lemah dari Pak Tua Hunmo, dia masih orang tingkat atas. Banyak pengalaman yang dia kumpulkan bukanlah hal-hal yang bisa ditandingi oleh Pak Tua Hunmo. Aku ingin tahu seperti apa situasinya di dunia itu. Kepala Xiao Yan menoleh ke alam yang telah dibangun sebelumnya. Pertarungan di dalam secara bertahap menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di alam lain, Xiao Yan masih bisa merasakan kekuatan destruktif meletus di dalamnya,
Tetapi saat ini tidak mungkin untuk mengamati dengan jelas situasi pertempuran di dalam hanya dengan mata telanjang. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat situasi di dalam. 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala Aula Jiwa belum menyerang. Sepertinya dia berniat untuk menunggu 2 pertempuran itu berakhir sebelum memutuskan. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Jika Pak Tua Hun Mo dan Hun Qian Mo menang, Hall of Souls akan memenangkan 2 dari 3 ronde. Maka, tidak perlu melanjutkan pertarungan terakhir. Pertempuran di langit menjadi lebih intens saat Xiao Yan berpikir sendiri. Pertukaran tajam menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Hanya beberapa individu bermata tajam yang hampir tidak bisa mengikuti sosok manusia yang berkedip-kedip itu. Bang! Sementara Xiao Chen dan Pak Tua Hun Mo sedang terlibat dalam pertempuran yang ganas dan intens, ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Mata semua orang langsung tertarik dengan ledakan ini. Seseorang bisa melihat terowongan spasial dari sebelumnya tiba-tiba meledak saat 2 sosok terbang keluar darinya. Keduanya mundur 100 langkah sebelum mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka telah keluar. Banyak seruan terdengar di sekitar pegunungan setelah melihat 2 sosok itu keluar dari terowongan spasial. Hei, hantu tua, kamu memang memiliki beberapa keahlian. Hun Qian Mo menstabilkan tubuhnya di langit. Dia tidak tampak sengsara. Bahkan pakaiannya tampaknya tidak disentuh. Tetapi seorang ahli seperti Xiao Yan dapat mengatakan bahwa Dou Qi di dalam tubuh orang tua ini telah habis sampai tingkat yang relatif menyedihkan. Dari kelelahan ini, dimungkinkan untuk menyimpulkan seberapa intens pertarungan itu di alam itu. Nenek moyang dari menara pil di kejauhan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Elder Qian Mo, apa hasilnya? Elder, apa hasilnya? Baik kepala Aula Jiwa dan Xiao Yan di bawah membuka mulut pada saat bersamaan. Hasil pertarungan antara 2 individu ini sangat kritis pada saat ini. Hun Qian Mo dan leluhur dari menara pil ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Mereka bertukar pandang sebelum keduanya berkata, anggap saja seri. Kekuatan keduanya sangat mirip. Itu mungkin untuk menentukan pemenang jika mereka akan bertarung habis-habisan sampai mati, tapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung sampai tahap seperti itu. Kepala Aula Jiwa dan Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiao Yan masih baik-baik saja. Tetapi kepala Hall of Souls akhirnya mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil ini. Anda seharusnya tidak kecewa. Dengan campur tangan iblis tua ini, cukup bagus untuk berakhir seri. Hun Qian Mo mendarat di samping kepala Aula Jiwa dan memberitahunya dengan suara lemah. Dia terdiam sejenak sementara ekspresinya menjadi sedikit lebih gelap. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda di kejauhan. Dia bergumam, ini tidak terduga, dia sebenarnya telah mencapai level itu. Mungkin kepala klan akan tertarik. Kepala Aula Jiwa tidak mendengar suara gumaman Hun Qian Mo. Dia tertawa getir sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran panas yang berapi-api antara Pak Tua Hun Mo dan Xiao Chen. Dia dengan lembut menghela nafas. Selama Pak Tua Hun Mo menang, situasinya kurang lebih akan diputuskan. Hun Qian Mo mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengamati medan pertempuran dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, ini akan sedikit sulit, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.